Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian subuh rahimakumullah, kita lanjutkan kaji kitab surah Ali Imran ayat 104. Yang lalu kita sudah bicara tentang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih dengan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Itu dua ayat yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menegakkan dua hal tersebut, terutama yang di 103 ketika Allah mengatakan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, hablillah, ya. Dan jangan kamu berfirqah-firqah, dan ingatlah nikmat Allah atas kamu ketika kamu masih bermusuhan, maka Dia melembutkan di antara hati kamu, maka Dia menjadikan kamu dengan nikmatnya bersaudara. Di persaudaraan itu sangat penting, ya, ikhwan, bahasanya ikhwan. Ini yang rata-rata kita gagal, ya. Ada yang menarik dari ayat ini. Allah mengatakan allafa qulubikum. Jadi Allah sebenarnya dengan iman itu diharapkan umat Islam itu hatinya lembut, ya, tidak garang dengan saudaranya sendiri. Karena kebanyakan dari kita agak terbalik, ya, lebih garang kepada saudaranya yang seiman daripada kepada orang-orang yang kafir. Dalam Al-Quran jelas disebutkan bahwa ciri khas dari umat Nabi Muhammad itu adalah asyidda'u 'alal kuffar. Bukan kasar tapi tegas, ya. Asyidda itu tegas. Tegas itu artinya bisa menarik garis batas antara kekafiran dengan keimanan. Jangan disamarkan, ya. Dan banyak dari kita yang selalu berusaha untuk tampil moderat, ya, diterima di semua pihak. Nah, ini bahaya itu, ya. Karena memang ciri khas demokrasi kayak gitu. Itu pula payahnya. Jadi jebakan demokrasi ini kan kalau mau sukses, kita harus bisa diterima di semua pihak. Nah, itu yang payah. Karena pemilihan, ya. Nah, akibatnya orang berusaha untuk tampil kayak bunglon, ya. Masuk kandang kambing dia ngembek, ya. Masuk kandang ayam dia berkokok, masuk kandang harimau dia mengaum. Ini yang agak susah. Tapi kalau dalam prinsip Al-Quran tidak seperti itu. Kita harus asyidda'u 'alal kuffar, bersikap tegas terhadap kekafiran, terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum. Nah, ini yang paling susah, ruhama'u bainahum, karena ternyata umat Islam itu hobi membuat firqah, ya.
Dan lalu sesama firqah itu semakin lama semakin tajam. Tidak ada upaya untuk rujuk. Nah, mudah-mudahan aja pemilu 2024 ini momen yang menarik, ya kan? Karena ada trendy dua ormas besar, tapi kan dimensi parpol itu beda, ya. Dimensi parpol dengan dimensi organisasi, ya. Tapi mudah-mudahan ini paling tidak bisa mempersempit jurang antara ormas-ormas di dalam tubuh umat Islam itu sendiri, ya. Kalau mereka tak mau disebut firqah, nah, ya, kita senang disebut dengan jamaah atau organisasi, tapi tren yang muncul itu selalu firqah. Bahasanya itu lana amaluna walakum a'malukum, itu yang payah itu. Bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu. Lebih parahnya lagi malah ada yang bilang lakum dihukum waliyadin. Ini udah main kafir-kafiran kita itu kan. Padahal kalimat lakum dinukum waliyadin itu, dan sebenarnya juga lana maluna walakum a'malukum itu juga ditujukan kepada orang yang beda agama. Jadi kalau sesama kita nggak boleh ngomong kayak gitu. Hanya Allah sebut apa? Fa'allafa, maka dia melembutkan. Allaf. Allah itu melembutkan hati kita melalui apa? Melalui agama. Nah, jadi bukan Allah yang gini-ginikan hati kita. Dia kirim wahyunya, dia kirim rasulnya. Lalu dengan dua ajaran ini hati kita jadi lembut dan menyatu, gitu. Akrab, ya, persaudaraan. Karena dalam Islam itu disebut jangan innamal mu'minuna ikhwatu. Hanya saja orang beriman itu bersaudara. Itu konsep Quran. Tapi konsep ulama kita, mereka nggak bilang ukhuwah imaniyah. Itu yang agak lucu sebenarnya. Saya pun heran juga. Kenapa ulama kita tidak menyebut ukhuwah imaniyah, yang disebut malah ukhuwah islamiyah? Sesuatu yang tak disebut Al-Quran, itu artinya tidak mungkin kejadian. Nampak? Kita nggak boleh berpikir di luar Al-Quran. Kita harus berpikir di dalam koridor Al-Quran. Al-Quran nggak pernah bicara tentang ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Karena itu nggak mungkin terwujud. Kenapa? Impossible. Ya, nggak mungkin terwujud ukhuwah Islamiyah. Tapi ulama kita senang menyeru-nyerukan yang nggak mungkin itu loh. Apa? Kan jelas ayatnya innamal mu'minuna ikhwatun. Mereka seringkali menyamakan antara mukmin dengan muslim, padahal itu dua hal yang berbeda. Ya, nggak terlalu identik itu. Banyak orang yang muslim tapi munafik. Nah, jadi orang muslim yang munafik nggak mungkin ketemu dengan orang muslim yang mukmin. Makanya itu apanya. Jadi nggak usah risau kalau umat Islam itu nggak bersatu. Memang nggak pernah bisa bersatu. Kalau ukurannya baru masuk Islam, ya kan? Baru masuk Islam. Nah, ukurannya itu bukan begitu. Ukurannya dia iman. Ya. Makanya banyak kali kalau kita baca surah Al-Ahzab itu banyak aturannya. Ya. Bagaimana ciri khas orang yang bersaudara itu? Ya. Tidak boleh saling curiga, ya kan?
Nah, tidak boleh memfitnah, tidak boleh memanggil dengan lakap-lakap yang nggak benar. Tapi itu cara Allah mengurangi tensi, karena kita manusia ini kan memang suka berbeda, ya. Tapi Allah melalui agamanya, brotherhood namanya kalau bahasanya, ikhwan. Ya, konsep ikhwan ini yang nggak nampak di kalangan umat Islam dan nggak pernah dipopulerkan. Itu mungkin akibat dari gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Ya. Ini konotasinya selalu politik, sehingga orang trauma dan dianggap upaya untuk membangkitkan konsep ikhwan ini itu dianggap akan memicu revolusi. Makanya kenapa di Indonesia orang jarang kali menggunakan kata ikhwan, singkatannya itu IM, Ikhwanul Muslimin. Itu pun sebenarnya nggak kejadian, kan nggak bisa. Yang benar itu Ikhwanul Mukminin kalau mau dipakai. Ya. Karena Al-Quran nggak bicara itu. Kalau kita baca nanti di surah Al-Ahzab itu kan bunyinya jelas itu. Wa qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab itu ngomong dia mukmin, kami telah beriman. Tapi Allah bilang enggak, qalu aslamna, bilang kamu baru Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Nah, itu cara Allah mengkat orang. Jangan Anda baru masuk Islam sudah ngaku beriman. Nah, tapi kalau kita kan enggak, kita bilang duluan iman baru Islam. Tapi kalau Al-Quran enggak kayak gitu konsepnya. Ya. Jangan kau mengklaim telah beriman, karena itu enggak bisa. Walama yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman belum masuk ke dalam hati kamu, masih di luar-luarnya aja dia. Ya. Baru masuk Islam, aslamna. Nampak? Itu perjalanan kehidupan kita. Nah, makanya kenapa iman itu ikhwan, innamal mu'minuna ikhwatun. Dia hanya imanlah yang bisa membuat orang bersaudara. Saudara itu apa artinya? Lebih mendahulukan kepentingan saudaranya daripada dirinya. Itu puncaknya. Bisa kita kayak gitu? Kan berat. Ya. Sudah mau kita suap makanan, ada orang yang minta, kita enak aja gesernya. Karena kita merasa ikhwan. Itu kalau hati kita lembut. Kalau hati kita kasar, makanan orang yang sudah mau masuk ke mulutnya, kita sambar. Ah, itulah orang munafik. Kan? Nggak senang dia, penyakitnya S4. Kalau orang cuma sampai S3, dia sampai S4. Nah, susah melihat orang senang melihat orang susah. Itu kayak penting itu ya. Makanya kenapa penting sekali konsep wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah jami'ah. Semua kamu, nggak boleh pecah-pecah. Nggak boleh satu ke utara, satu ke selatan, satu ke barat, satu ke timur. Nah, penyakit umat Islam kan kayak gitu. Sholatnya menghadap satu arah kiblat. Tapi begitu politik, begitu masuk kancah politik, umat Islamnya tafarraq, bertebar kemana-mana gitu. Ya, nggak jelas. Ya jelas lah nggak kuat. Ya. Kayak coba. Bagaimana menyatukan ini ya berat juga itu tadi, makanya susah. Makanya kenapa Allah selalu bilang fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana.
kalau kamu gagal, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, kamu itu sudah dekat dengan api neraka, lalu dia membebaskan kamu. Jadi Allah itu nggak mau kali kita masuk neraka. Kita punya potensi masuk neraka dengan tabiat kita yang suka pecah-pecah itu, ya, dengan tabiat kita suka bermusuh-musuhan. Allah menyatukan kita supaya kita terhindar dari api neraka. Apa? Itu misinya. Kalau kalian cakar-cakaran, rampok-rampokan, tipu-tipuan, ya kamu potensi masuk neraka, syafahu frotin. Itu kan neraka itu kan datang dari kecenderungan kita untuk menikmati kehidupan dunia secara ilegal. Itu aja. Ya. Jadi gampang kali masuk neraka itu. Yang berat itu masuk surga. Banyak kali persyaratannya. Ya. Jadi kenapa di sini disebut dikaitkan Allah antara persaudaraan dengan neraka. Kalau kau tak bersaudara, bagaimana kau bisa masuk surga? Karena orang masuk neraka rombongan, orang masuk surga rombongan. Bacalah surah Az-Zumar. Ya. Wasiqal ladzina kafaru ila rabbihim. Ya. Wasiqal ladzina kafaru ila itu apa? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah. Kalau wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaro. Zumaro itu artinya rombongan. Jadi nggak ada orang yang masuk surga sendiri-sendiri, nggak ada. Kalau masuk neraka aja zumaro, rombongan. Rombongan itu kalau bahasa apanya apa? Jamaah kan? Jemaah. Jadi jemaah kampung dadap. Nanti dibangkitkan. Itu bahasa Allah. Jadi Allah nggak mau kita masuk neraka, maka dia berusaha menurunkan agama, ajaran Islam untuk fa'anqazakum minha, untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Api neraka itu diciptakan, dijanjikan Allah kalau kamu treknya bagus, trek kamu trek surga, kalau enggak treknya neraka. Tapi ini bahasanya masih neraka. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Begitulah Allah menjelaskan ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Jelas. Jadi orang nggak bisa lagi samar-samar, nggak ada ceritanya orang ahli neraka itu samar-samar, gitu loh ya. Karena di dunia orang suka samar-samar. Oh, dia jangan suka menjudge orang, gitu ya. Jangan suka menilai orang, belum tentu dia orang baik atau belum tentu dia orang jahat, belum tentu dia masuk neraka. Bisa saja dia nanti tiba-tiba masuk surga. Itu khayalan, nggak ada. Ya, jangan pernah menspekulasi. Ada orang jahat, ya jahat lah. Nggak bisa orang jahat kita janjikan neraka, surga, nggak bisa. Orang jahat janjinya neraka. Itulah makna yubayyinullahu lakum ayatihi. Koruptor, ya. Gimana koruptor mau masuk surga? Gimana caranya masuk surga? Yang dikorupsi nggak tahu nih, uangnya mau dikembalikan di mana gitu kan? Penipu, maling, kan nggak ada itu. Penzina, syirik atau musyrik. Jadi kriteria itu sudah ada sama Tuhan. Jadi kalau orang jangan bilang, oh jangan menilai orang kayak gitu. Kalau Tuhan mau kan dia bisa masukkan ke surga. Nggak ada kayak gitu, itu mimpi gitu lah ya. Mimpi. Allah harus kasih klarifikasi. Sudah dijelaskannya yubayyinullahu lakum ayatihi. Allah sudah menjelaskan ayat-ayatnya. Supaya apa? La'allakum tahtadun, supaya kamu bisa mendapat hidayah.
Di hidayah Allah itu, orang keliru kan selalu menggambarkan Allah ngasih hidayah langsung ke orang. Ya, enggak. Allah turunkan ayat-ayatnya yang berisi hidayah. Nah, manusia yang punya akses, ya masuk, mau nggak mengakses hidayah itu. Nah, itu yang pemahaman yang harus kita perbaiki. Karena hidayah itu ada dua. Satu, hidayah yang disebut dengan al-irsyad. Satu lagi, hidayah yang disebut dengan i'anah. Nah, orang belum masuk ke irsyad sudah minta i'anah, nggak bisa. Masuk dulu ke irsyad. Irsyad itu apa? Inilah ayat Allah ini. Yubayyinullahu lakum ayatihi. Allah sudah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu. Itulah Al-Quran. Itulah Al-Irsyad. Al-Irsyad itu pelajaran, pencerdasan. Orang bilang sekarang pencerahan. Quran, jangan minta pencerahan sama Ustaz. Banyak Ustaz juga menggelapkan. Makin masuk, makin dengar cakap dia makin gelap rasanya. Tapi langsunglah punya akses ke Quran, baca Quran itu. Karena dalamnya berisi petunjuk. Ya. Anda punya hak untuk membaca Quran. Selama ini kan banyak ulama kita yang melarang jemaahnya jangan memahami Al-Quran secara langsung. Ikut saya aja, makanya Anda bisa gitu. Semua orang Islam wajib baca Quran. Jadi membaca Quran, memahaminya itu adalah kewajiban individu, bukan menghafal ya. Jangan salahkan gini, ya. Menghafal nggak ada kewajiban individunya itu. Hanya kita menghafal Quran Al-Fatihah lah, karena itulah rukun sholat. Ini yang selalu saya kritik dari kita. Rukun sholat itu 13, satu Al-Fatihah, ya. Nah, baca ayat enggak masuk rukun. Jadi jangan sampai urusan membaca ayat panjang-panjang, ya kan? Enggak hafal, dia ulang-ulang lagi terus. Enggak ada. Rukun sholat itu baca Al-Fatihah. Ini enggak usah berkilo-kilometer pamer-pamer hafalan jadi imam. Enggak perlu. Bahasa yang paling utama ya. Nah, oleh karena itulah kemudian Allah bilang begini, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ini ayat dijadikan sebagai ayat dakwah, tapi ini bukan ayat dakwah, Bos. Ini ayat kekuasaan. Coba perhatikan bunyinya. Hendaknya ada di antara kamu satu ummah itu ya, satu ummah, satu kelompok ya. Kalau orang sekarang bilang elit, elite, yang elitnya itu yang menyeru kepada kebaikan. Nah, yad'u, menghimbau, mendorong orang, mempromosikan, mempropagandakan. Nampak? Yad'u itu kita artikan sekarang propaganda. Nah, kelemahan umat Islam dibandingkan dengan umat yang lain adalah kita lemah dalam propaganda. Apa kita kurang propaganda? Al-Quran. Yang dipropagandakan justru orang-orang penguasa-penguasa di bumi ini, di dunia ini, mempropagandakan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Dan mereka nggak malu-malu, nggak segan-segan, nggak sungkan-sungkan. Melalui media yang mereka kuasai, yang mereka beli, mereka mempropagandakan terus-menerus ide, gagasan yang mereka ingin. Ya. Tapi gunanya apa?
Itu yang Allah sebut, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Misi mereka adalah ingin menghalangi ya, cahaya Allah melalui, kalau Al-Quran menyebut bibir, mulut. Nah, kalau sekarang nggak pakai mulut, pakai jari. Anda tahu efek medsos itu luar biasa. Netizen, netizen. Tapi orang kadang-kadang salah bilang netizen satu, deterjen satu. Yang apa bedanya itu netizen sama deterjen gitu. Seringkali salah ngomong. Di bahasanya itu propaganda, Pak. Jadi semua propaganda yang terjadi di dunia ini by design. Didesain mereka dan terus-menerus dilontarkan. Sementara kita orang Islam nggak mau. Kebenaran Al-Quran itu malah kita hilangkan. Al-Quran itu ditakwilkan, ya, diterjemahkan, terus habis itu ditafsirkan, lalu ditakwilkan. Makin lama makin jauh dari Al-Qur'annya. Itu tadi seperti saya sebutkan tadi. Ya. Dalam Al-Qur'an ikhwanul mukminin, lalu ulama menyebut ikhwanul muslimin. Nah, ukhuwah Islamiyah yang ada di Quran, ukhuwah imaniyah. Itu baru satu contoh aja, banyak contoh yang lain. Jadi semua ajaran Islam itu sekarang kalah propaganda karena umat Islam sendiri merasa nggak enak hati. Nah, ini bahasa beratnya di situ. Tidak enak hati ngomongin Al-Quran, menenggang perasaan orang lain. Ini orang lain tidak pernah menenggang perasaan kita. Dia enak aja ngomong. Selingkuh itu indah deh, ya? Cabe-cabean, prostitusi jadi PSK. Itu pelembutan bahasa. Kita nggak berani lagi ngomong pelacur, nggak berani lagi bilang penzina, nggak boleh lagi bilang ini orang akan dihukum cambuk. Malah disebut mereka pahlawan devisa pula nanti. Ya kan? Penyelamat bangsa. Satu lagi istilahnya pemersatu bangsa. Kan gawat itu istilah-istilah gitu. Itu yang menurut kita itu konsep apa? Konsep menyerukan kebenaran. Jadi kalau kebaikan itu kalau nggak kita ulang-ulang, ya nggak bisa gitu. Makanya kenapa kalau bapak punya anak, kalau nyuruh dia sholat, Anda harus tekun. Apa? Tekun mengulang-ulang itu sholat dalam kupingnya, biar masuk terus. Jangan lemah. Kalau kita lemah, ya habislah anak kita, nggak enak aja nggak sholat. Makanya rata-rata orang yang sukses mendidik anaknya itu punya istri yang cerewet, ya kan? Karena bapak-bapak ini kan pemalas mulutnya ngomong, tapi enak aja ringan tangan, main kemplang aja, ya nggak bisa gitu. Ya. Hukuman fisik boleh, tapi sesekali aja. Tapi mendorong anak untuk sholat, puasa, jadi orang baik, jujur, ya, jangan jadi penjilat. Itu harus didengung-dengungkan terus. Jangan membela kebenaran. Itu paling penting sekarang ini kan di kita ini gak jelas lagi mana yang benar, mana yang salah. Pejuang kebenaran seringkali kena bully malah. Ya. Itu yang gawat. Memang ini gawat lah. Orang selalu mengatakan kita baik-baik saja. Enggak, bos. Dunia tidak pernah baik-baik saja. Itu basicnya apa? Basicnya adalah dunia tidak pernah baik-baik saja. Jangan kau pikir aku baik-baik saja. Enggak ada yang baik-baik saja.
Masa lu punya uang miliar, gua punya uang 50.000, lu bilang dunia baik-baik saja? Kan penipu betul inti. Gitu. Kalau jaraknya masih 1 miliar, lu punya 1 miliar, gua punya 500 juta, masih boleh cara bilang dunia baik-baik saja. Tapi anak lu semuanya udah punya kerjaan, anak gua setengah mati cari kerja, lu bilang dunia baik-baik saja. Lu makan enak terus, kami makan aja susah, lu bilang dunia baik-baik saja. Acolah itu, nggak benar dong, gitu ya. Ada kayak gitu. Jadi harus kita letakkan fondasinya, gitu ya. Nah, kenapa bahasa Allah itu yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan. Jangan main-main dengan kebaikan. Khair itu apa yang Allah bilang baik, itulah baik. Jadi anak-anak kita juga dididik, generasi muda, generasi milenial ini jangan sampai jadi generasi stroberi. Tahu generasi stroberi? Cantik kan stroberi itu kan? Merah, ada bintik-bintiknya, cantik lah kalau ditengok. Tapi kalau digini kan rapuh. Nah, itu generasi sekarang muncul kayak gitu. Hati-hati. Nggak mau berjuang keras, nggak tahan banting. Lebih bagus santai-santai aja ketimbang kerja gajinya cuma segitu. Ini nggak boleh. Jangan sampai seperti orang yang punya anak dari sekolah kan sampai ke luar negeri sampai S2, pulang ke Indonesia kerja nggak tahan dia karena gajinya kecil. Gitu. Gaji kecil. Kalau mau gaji besar jangan kerja sama orang. Kalau kerja sama orang iyalah gaji kecil lah. Apa itu? Nah, makanya jangan sekolah tinggi-tinggi kalau nggak mau miskin. Ya, semakin tinggi ada sekolah, kok ada tambah bagus. Kalau ukurannya duit, investasi gagal itu ya pendidikan lah. Kalau ukurannya materi. Tapi kalau ukurannya edukasi, moralitas, ya pas gitu ya. Bahasa Allah seperti itu bahasanya yad'una ilal khair. Jadi orang Islam itu kalau yakin dia ini agama, ini kebaikan, yang dipromosikan agama, maka kita kemudian harus terus gitu loh ya. Lawan dunia ini karena Allah itu bilang itu baik. Ya. Itu yang paling sukar di apa ya? Karena orang sekarang sudah menyeting yang benar itu menurut mereka, menurut selera mereka. Allah bilang yang namanya kebaikan itu standarnya agama al-Islam, itu standar Al-Quran. Ya. Tidak ada khair, kan? Wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah, bukan hanya mempromosikan, tapi juga harus menyuruh orang untuk berbuat baik, ma'ruf. Jadi ada khair, ada ma'ruf, dua di situ. Ya. Level yang paling tinggi tentu khair. Tapi secara umum wa ya'muruna bil ma'ruf, mendorong orang untuk berbuat ma'ruf. Terus menerus, tak berhenti-berhenti. Nah, tapi nggak bisa ma'ruf aja. Yang paling berat itu justru wayan hauna anil mungkar. Karena tipikal dakwah sekarang banyaknya amal ma'ruf. Pemuka-pemuka kita juga, pemimpin kita selalu mendorong orang berbuat ma'ruf. Tapi begitu ketemu dengan mungkar, semuanya mundur. Kan? Karena takut, karena kemungkaran sekarang backupnya nggak tanggung-tanggung. Ya. Apa? Kenapa orang sekarang susah kali nggak berani ngomong yang benar, melawan kebatilan, melawan kemungkaran? Karena kemungkaran itu backupnya bisa uang, bisa kekuasaan, dan ancamannya orang bisa kehilangan pendapatan. itu yang membuat orang mikir. Ya.
antara pendapat dengan pendapatan. Kalau kau punya pendapat bisa mengancam pendapatan. Jadi orang nggak mau, dia nggak mau kasih pendapat karena khawatir pendapatannya berkurang atau bahkan bisa hilang. Inilah penyakit zaman modern sekarang. Ya, ketika antara kebenaran dan kebatilan nggak jelas lagi. Yang disebut oleh sini wayanhauna 'anil munkar. Kalau sudah bisa seperti itu, maka Allah mengatakan wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang sukses. Kira cukup. Hujannya juga sudah ngalahin suara saya. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.